Yang paling saya banggakan itu doa restu dari orang tua, karena waktu itu saya pernah izin sama orang tua untuk memakai nama brandnya dengan nama Zaina, itu kan nama ibu saya sendiri. Di situ alhamdulillah ibu saya merestui dan mendoakan supaya produk ini bisa semakin maju. Nah, dari satu itu aja yang masih mengenang di saya, itu sangat produksi perusahaan kami berdiri sejak mulai tanggal 2019, tepatnya waktu pas rame-ramenya COVID dulu. Nah, jadi kita kan nggak punya aktivitas agenda kegiatan lain yang di luar. Akhirnya kami fokus buka produksi, buka usaha di tahun itu. Awal mulai ya cuma sekedar iseng-iseng aja sih, iseng-iseng awal-awal mulanya. Karena sebelum itu saya aktivitasnya masih di ojek Muria. Nah, itu karena waktu itu saya aktivitas ngojeknya sistemnya ngontrak, jadi akhirnya kami memutuskan untuk membuat usaha sendiri, karena ngontrak itu kan nggak bisa selamanya kan, pasti dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kalau kontraknya habis pasti udah dikembalikan. Terus aku mikirnya ngapain, nggak ada kegiatan lain, sekolah pun ada, akhirnya ketemulah di benak pikiran kami untuk membuka usaha kopi lah. Dan kebetulan juga kami juga ada perkebunannya, perkebunan kopi dari perkebunan sendiri. Nah, ini salah satunya tempatnya, ini yang di bagian atas puncak Mbecici Muria. Nah, itu mulai dari tahun itu kami membuka produksi dari beberapa varian. Nah, itu waktu ketika sudah punya produksi kopi, ya itu saya mikirnya itu merek brand. Nah, itu tak kasih brand apa itu. Nah, terus akhirnya beberapa hari kita dan kawan-kawan itu ada yang membantu untuk membuat brand, sebuah nama. Akhirnya ketemulah nama brand yaitu Zaina. Nah, Zaina berasal dari nama ibu saya, namanya itu Siti Zainab. Nah, itu karena sebelum saya produksi kopi itu ibu saya sudah mulai membuat kopi bubuk. Cuman waktu itu kopinya masih biasa asal-asalan atau gorengan sangrai keraweng manual. Jadi kadang hari ini oke, besoknya oke, besoknya lagi kurang, besoknya lagi gimana lagi lah, karena sangrai kerawang itu kan pakai feeling. Nah, itu jadi belum tentu hari ini, kedua, ketiga sama. Nah, akhirnya kami mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, salah satunya dari beberapa pelatihan kewirausahaan, terus ada yang pelatihan dari dinas-dinas, salah satunya ada dinas pariwisata, perdagangan, terus dinas perindustrian, terus dinas Prinkop. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan, terus kami mengikuti, ada pameran-pameran juga kami mengikuti. Terus pokoknya selagi ada kesempatan untuk mengembangkan usaha, itu kami selalu mengikuti terus, dimanapun berada, dimanapun tempat berada, kapanpun saya ikut lah, karena ada sesuatu rasa keinginan untuk bisa. Nah, akhirnya saya mengikuti terus sampai berikutnya kami akhirnya mengolah kopi dengan teliti, pokoknya dengan rasa senang lah. Nah, itu akhirnya mulai kami panen, terus mulai dari pemilihan biji kopi petik merah. Nah, itu jadi produk kami sekarang itu terbuat dari bahan petik kopi merah, dari lokasinya dari kopi Muria, perkebunan khusus di wilayah Muria. Nah, itu makanya dari kopi Muria Zaina. Nah, itu ya saya memilih nama itu, nama ibu Zaina, dengan suatu alasan
supaya setiap saya produksi, setiap saya bekerja, berusaha atau apa, itu selalu mendapatkan keberkahan atau kerinduan dari orang tua. Nah, itu makanya sampai sekarang saya kasih nama usahanya itu Zaina Muria Ageng. Kalau nama brand kan Kopi Muria Zaina, kalau nama usaha Zaina Muria Ageng. Harapannya produk Zaina yang ada di wilayah Muria ini harapannya semakin lama semakin besar. Nah, itu. Kuncinya satu, konsisten, itu aja. Untuk tantangannya kemarin pernah sempat ada tantangan dari perkebunan. Nah, contohnya ketika ada tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun-tahun kemarin sekitar 2022 atau 2023 lah, lupa saya. Nah, itu waktu cuaca yang nggak menentu, akhirnya bahan baku kurang atau dari perkebunan kami itu proses berbuahnya berkurang. Terus selain itu musim cuaca yang tidak menentu atau lebih banyak di hujan, akhirnya dari perkebunan, karena wilayahnya di Muria ya, Muria kan di pegunungan sini. Nah, pegunungan kan gini kan, kalau lautan kan datar gini. Nah, di pegunungan tuh biasanya ada longsor atau angin. Nah, itu banyak pohon-pohon yang rubuh, akhirnya dari lahan kami itu banyak beberapa sing rubuh akibat angin hujan. Nah, akhirnya kami mengalami kekurangan bahan baku. Nah, itu tantangannya. Terus akhirnya aku bekerjasama dengan petani-petani sekitar. Nah, dari situ aku baru mulai bekerja sama dengan petani-petani sekitar. Cuman waktu itu harganya semakin tinggi. Dulu itu pernah harga kopi ketika saya awal produksi per kilonya untuk green bean itu mulai dari 20.000 per kilo. Sekarang sudah di angka 90.000 per kilo. Jadi naiknya itu sangat tinggi banget. Jadi ketika dari bahan baku kami kurang, akhirnya kalau 1 kilo sih kelihatan sedikit ya, tapi kalau berkali-kali 1 kilo kali berapa itu kan jadi lebih apa ya segitulah. Terus karena kami memang fokus di situ, jadi ya mau gimana lagi ya, nekat. Nah, mbah piye caranya supaya kami dapat bahan baku, dapat berputar mengoperasikan produk lahan kopi kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melewati beberapa rintangan tersebut, dan sampai sekarang produk kami masih tetap berjalan sampai sekarang. Tuh. Itu hampir sempat mau menyerah. Nah, hampir sempat mau menyerah. Terus tapi ada beberapa rekan atau apa ya istilahnya itu, aku pernah dapat baca-baca atau masukan-masukan dari teman-teman. Terus pernah juga aku mengalami itu ketika aku membaca di sosial media tentang kewirausahaan. Nah, akhirnya intinya kita harus tetap fokus melangkah ke depan, fokus pada tujuan awal untuk melangkah ke depan. Jadi yang belakang, yang sudah biarlah berlalu, yang belum mari kita lanjutkan dengan yang lebih positif, yang lebih maju. Tuh. Cara kasarane sing wes sing saiki ayo kita mlaku, sing ngarep maju terus. Let's go. Oke, tuh guys. Nah, selain itu juga ada mulai bermunculan dari beberapa produsen kopi yang di lereng Muria. Nah, itu ketika harga kopi mulai naik, mulai tinggi, akhirnya banyak produsen kopi di wilayah Muria yang mereka sebelumnya hanya menjual kopi dalam bentuk
cherry. Nah, sekarang lebih banyak yang menjual dalam bentuk produk. Nah, dari situ saya mulai lebih bersemangat lagi, karena itu adalah sebagai tantangan kami. Jadi justru kami itu malah senang ketika banyak persaingan, banyak pengusaha kopi, banyak persaingan kopi. Justru kami malah lebih senang karena saya itu ada tantangan. Nah, itu tantangan kami, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap maju, bisa tetap jalan. Nah, itu kalau nggak ada saingannya itu malah tak anggap wae produkku sampai. Nah, itu. Tapi kalau ada persaingan, nah, pasti aku lebih fokus untuk produk saya, fokus untuk bagaimana caranya supaya produk ini semakin meningkat lah itu. Nah, akhirnya dari situ kami muncul dari beberapa olahan, diantaranya ada robusta natural, robusta wine, robusta honey, robusta lanang, robusta full wash. Nah, itu yang sebelumnya hanya satu tok, jadi robusta natural. Nah, ketika mulai ada banyak pasar di situ lah, kami langsung memunculkan beberapa varian produk itu, dan kami nekat untuk melakukan pelatihan kopi di tempat-tempat lain untuk mengembangkan usaha kami. Yang salah satu yang kami dapat beberapa ilmu tentang pengolahan kopi. Nah, itu. Karena dari kopi saya bisa mengikuti beberapa pameran atau beberapa kegiatan-kegiatan tentang edukasi kopi, tentang pelatihan kopi, tentang penjualan kopi, dan penjualan kami untuk yang dengan saya sendiri itu yang paling jauh itu sampai Batam itu sampai 2 kali, untuk yang kembali itu 3 kali. Nah, itu yang menjadi kenangan paling spesial bagi kami sendiri, karena saya berpikirnya dulu ketika saya sebelum usaha kopi, saya berpikir paling cuma aktivitasnya di wilayah Muria saja, nggak mungkin kan saya mengeluarkan dana untuk kemana-mana, itu pasti ya banyak lah. Nah, dari situ alhamdulillah kami dapat beberapa fasilitas dari beberapa dinas-dinas terkait lah untuk bisa mengeksplor kopi Muria, dan dari situ kami bisa membawa nama kopi Muria untuk ke tempat-tempat lain keluar daerah. Nah, itu. Nah, jadi selain kita mempromosikan kopi, selain kita berusaha untuk menjual kopi atau mempromosikan kopi di tempat lain, ada sisi lain bisa healing atau refresh lah. Makanya sesuai dengan tagline yang ada di produk kami, refresh your day. Nah. Untuk dari kami pribadi sebagai owner Kopi Muria Zaina, saya sendiri harapannya pengen dikenal atau dikenang dengan salah satunya suasana cita rasa ngopi bersama di Muria dengan cita rasa khas Muria, khususnya di Zaina Coffee. Nah, itu. Dan bisa semakin banyak penggemar dan semakin banyak digemari dan semakin banyak dicintai oleh masyarakat pada umumnya. Satu hal yang paling saya banggakan itu doa restu dari orang tua, karena waktu itu saya pernah izin sama orang tua untuk memakai nama brandnya dengan nama Zaina, itu kan nama ibu saya sendiri. Di situ alhamdulillah ibu saya merestui dan mendoakan supaya produk ini bisa semakin maju. Nah, dari satu itu aja yang masih mengenang di saya. Itu sangat suatu hal yang membanggakan karena orang tua mensupport dan menyetujui dengan nama tersebut.
sehingga produknya masih tetap berjalan sampai sekarang, dan harapannya bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan, dan bisa untuk siapa tahu nanti bisa untuk mewarisi sesama keturunan-keturunan berikutnya. Itu. Kalau menurut saya ya apa ya, dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak, karena setiap usaha itu pasti ada lika-liku, ada naik turunnya, ada rintangannya, ada kendalanya. Tapi bagi saya yang menurut saya itu sukses ya, tapi belum dibilang sukses ya, masih menuju sukses. Nah itu karena saya masih belajar dan belajar terus, pokoknya belajar terus. Ketika ada orang datang, ada ilmuwan, kami selalu siap belajar, sharing-sharing. Dan ketika ada orang komentar, itu justru malah saya lebih suka ketika ada komentar, karena komentar itu menjadi masukan bagi saya. Terus untuk pertanyaan tadi yang dibilang kesuksesan itu apa ya, kalau bagi saya sendiri itu merasa apa ya, suatu hal yang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk perusahaan dan untuk keluarga dan untuk warga sekitar lah itu. Karena tidak ada pekerjaan yang lain kecuali hanya kopi, dan dari kopi saya bisa bertahan sampai sekarang untuk kebutuhan keluarga dan kami dan perusahaan dan lingkungan sekitar. Itu yang membuat saya menjadi betah dan senang. Pokoknya setiap ada usaha apapun kami selalu merasa senang. Dari rasa senang tersebut kita bisa apa ya, bisa lebih happy, lebih enjoy ketika dalam menjalankan sebuah usaha atau menjalankan sebuah aktivitas kegiatan sehari-hari kami. Nah, ya salah satunya yang kami dapat diantaranya untuk pengolahan dan tempat produksi kami. Nah, sampai sekarang, dulu pas aku mulai usaha kecil-kecilan, tempat produksi loh belum ada guys. Tempatnya saya taruh di pojokan di ruang tamu, itu space-nya cuma kecil sedikit saja, cuma tak kasih rak atau di pojokan ruang tamu. Jadi ketika ada tamu, ketika ada orang masuk, nah saya bisa menawarkan produk tapi di ruang tamu, jadi masih ngumpul dengan satu rumah. Terus tempat produksi itu juga di samping rumah, di samping rumahnya, jadi cuma ada satu mesin saja, mesin penggilingan kopi bubuk. Nah itu ya, terus harapannya sih ya, berdoa semoga usaha kami semakin besar, semakin maju, semakin jalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada tempat untuk nongkrong, tempat untuk diskusi lah ya, di depan rumah sendiri. Jadi sudah memisah dengan tempat keluarga. Jadi tempat produksi sudah ada di depan rumah, untuk tempat keluarga sudah memisah. Jadi kita bisa lebih santai, lebih enjoy. Dari situ, dari sisi kopi tersebut kita bisa lebih mendapatkan banyak relasi, dan dari ketika ada relasi-relasi yang muncul berdatangan, kita bisa saling sharing-sharing. Nah, sharing-sharing dari situ kita mulai dapat info dari sini ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, akhirnya kita bisa memperluas jaringan atau memperluas atau memperbanyak teman, memperbanyak tali silaturahmi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman semua. Nah itu. Terus yang kedua itu didasari dengan rasa senang. Nah, karena saya emang dari kecil pecinta kopi, jadi kopi itu bisa menjadi menu pilihan utama bagi kami dan keluarga kami. Khususnya
untuk bagi rekan-rekan, bagi tetangga sekitar pada umumnya dan teman-teman lain semua lah itu. Makanya dari kopi kita bisa memperbanyak relasi, memperbanyak jaringan, memperbanyak tali persaudaraan. Karena dari kami itu memang dari keluarga petani, jadi emang fokusnya produksinya dari lahan, dari hasil bumi yang diolah dari perkebunan kami. Makanya karena kami perkebunannya kopi, jadi kami lebih fokusnya di kopi. Terus untuk selain itu kita juga bisa apa namanya istilahnya itu mensejahterakan tetangga-tetangga sekitar. Nah, selain dari kami sendiri, itu bisa dari tetangga sekitar. Salah satunya dari tetangga sekitar, mereka bisa mengolah kopi dengan kualitas yang sama dengan produksi kami. Dalam istilahnya, mereka bisa mau memetik merah, mau mengolah, mau memproses sesuai dengan apa yang kami proses. Akhirnya dari perkebunan kopi mereka bisa ditampung ke tempat kami dan mereka bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan nilai jual yang lebih. Nah itu karena pada umumnya itu mereka sebelumnya itu kan memang dijual dalam bentuk ceri tapi asalan. Nah itu harganya masih di rata-rata pada umumnya. Nah ketika kami mengolah kopi, kita bekerjasama dengan petani-petani sekitar, petani-petani lain, khususnya tetangga-tetangga sekitar, baru ke petani-petani yang lainnya, tapi yang masih di wilayah Muria. Nah itu supaya mereka bisa mengolah kopi, memproses dengan hasil yang sama, kualitas yang sama. Keuntungan untuk bagi kami bisa mendapatkan stok bahan baku yang lebih. Terus untuk keuntungan dari mereka bisa mendapatkan nilai jual yang lebih. Nama saya Muhammad Ridho, guys. Saya alamatnya di Colop, tempatnya di Lereng Muria, Dukuh Pandak, RT 4 RW 3, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, atau bisa di searching di Google Map Kopi Muria Zaina.